Halo semua, kali ini gue akan membahas mengenai brand smartphone terbaru yang ada di Indonesia. Dan dia akan masuk pada akhir tahun 2022 ini. Brand apakah itu? Dari mana? Mari simak aja. Gue sudah menyampaikan, gue akan menyampaikan sedemikian mungkin dan sudah merangkum biar kalian mengerti, dan saya juga belajar. Saya juga ingin mencari tahu brand IQ juga. Mari simak aja guys. Apa itu IQ? Sebelum itu, kepanjangan dari IQ itu adalah iQuest On and On. Brand HP baru ini mengumumkan masuk ke Indonesia pada akhir tahun 2022. IQ ini didirikan pada tahun 2019 di China. Dan yang mendirikan itu adalah Vivo sendiri. Ya, kalian tidak asing dengan Vivo. Vivo membuat usaha baru pada tahun 2019 yaitu bernama IQ. Untuk kantor pusatnya berlokasi di Dongguan, Guangdong, China. Dan produk yang dijual IQ itu berbagai macam guys. Yang terutama ada smartphone, charger, kabel, earphone, TWS, fan cooling, gamepad. Dan kabar terbaru yang gue baca, IQ ini akan merilis laptop dan tablet pada tahun 2023. Di awal peluncurannya di China, IQ ini terkenal sebagai brand HP gaming yang menawarkan performa juga dengan desain yang mencolok khas HP gaming di pasaran Cina. Menurut yang gue baca juga, IQ ini menjadi brand kelima yang berada di bawah payung BBK Group, sebuah perusahaan elektronik raksasa dari China. Sebelumnya BBK sudah memiliki 4 brand lain, yakni Oppo, Vivo, OnePlus, Realme, dan kini datang IQ. Jadi walaupun IQ ini di naungan Vivo, tetapi tetap saja IQ ini berada di naungan BBK Group. Jadi BBK Group ini memiliki banyak cabang smartphone. Ini ada yang tadi gue sebutkan, yaitu Oppo, Vivo, OnePlus, Realme, dan IQ. Dan untuk IQ sendiri ini lebih menyasar ke performa dengan harga yang terjangkau. Jujur, emang IQ ini yang gue tahu sebelumnya, yang gue udah baca-baca, harga dari smartphone dia itu benar-benar mirip brand Orange dari asal China. Kalian tahu lah brand Orange itu siapa. Harga spek benar-benar miring banget. Bahkan di India aja dia baru saja merilis IQ Z6 Lite 5G dengan Snapdragon 4 Gen 1 di harga 2 jutaan aja. Itu gokil banget seriusan. Dan memang untuk desain sebenarnya lumayan sih, nggak terlalu mencolok, tapi nggak terlalu oke sih desainnya. Dia lebih ke performa yang tadi gue ngomongin, ke performa dan harga miring. Oke lah, kameranya oke aja gitu. IQ ini memang nggak didesain untuk kamera dan tampilan smartphone. Kalau kalian ingin tampilan smartphone dan kamera, itu ada di Vivo. Jadi Vivo tidak mau memakan marketnya sendiri gitu. Kalau kalian mau kamera dan desain, ambil Vivo. Kalau kalian mau performa dan harga miring untuk bermain game, kalian bisa melihat IQ. Kalian bisa lihat sendiri deh. Contohnya gini, Vivo baru meluncurkan Vivo X90 series. Itu jelas dari performa juga oke. Kamera lebih ke kamera sih tepatnya Vivo X90 series, karena dilapisin Zeiss gitu. Intinya kalian bisa ngeliat aja deh itu review X90 series. Dan kalian juga bisa melihat IQ di review YouTube. Dan menariknya nih, IQ ini langsung menancapkan ke tanah India, tepatnya itu pada Februari 2020. Dia merilis IQ Vivo, dan itu menjadi HP gaming pertama 5G di India. Gokil sih IQ. 2019 didirikan, dan awal tahun Februari 2020 dia langsung menancapkan gas ke India. Butuh waktu 2 tahun untuk IQ ke Indonesia. Sebenarnya netizen di Indonesia sudah sangat menyukai gitu brand IQ ini semenjak berseliweran YouTuber Indonesia di jagat sosial media membagikan
smartphone iQ terbaru dengan harga miring. Jelas harga miring performa tinggi ini sangat disukain oleh masyarakat Indonesia. iQ ini memiliki 3 lini smartphone mereka, yaitu ada iQ angka series, dan iQ Neo series, dan iQ Z series. Untuk iQ angka yang series ini itu lebih ke flagship, Neo series ke mid range killer, dan iQ Z series itu lebih ke low ke mid dikit gitu. Dari kesemuanya ini lebih ke performa dengan harga miring sih. Tapi untuk Vivo yang angka ini kameranya juga cukup oke sih. Walaupun kalau di teaser highlight-nya iQ ini tidak menonjolkan iklan-iklan tentang mengenai kamera dari iQ, lebih ke performa dan harga. iQ juga bekerjasama dengan salah satu otomotif terkenal, yaitu Mercedes-Benz. Ya, untuk menjangkau market yang lebih tinggi kan iQ kan lebih ke performa tinggi, dan cocok banget dia menggandeng Mercedes-Benz yang otomotif terkenal di dunia, yang lebih kenal sports banget gitu, performa tinggi. Walaupun iQ di bawah naungan Vivo atau BBK Group, tapi mereka berdiri sendiri kok. Tapi walaupun berdiri sendiri, tapi untuk perakitan OS, software, komponen, distribusi maksud saya, service center, mereka masih mengandalkan Vivo. Jadi iQ ini belum bisa terlalu mandiri sih, walaupun banyak yang bilang iQ ini mandiri, tapi untuk service center, perakitan, dia masih mengandalkan Vivo. Jadi kalau iQ kalian terjadi apa-apa atau masalah, kalian bisa datang ke service centernya Vivo yang ada di Indonesia yang sudah berseliweran. Ya mungkin itu saja sih bisa gue sampaikan mengenai brand terbaru smartphone di Indonesia, yaitu iQ. Semoga aja kalian mengerti pembahasan yang gue bahas tersebut. Bila ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang kurang, mohon maaf. Dan gue juga sama-sama belajar, nggak tahu sebelumnya, jadi gue men-search membagikan ke kalian. Gitu aja, terima kasih.